Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang peluang. Apa itu peluang? Jadi kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian. Oke ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita, mari kita awali dulu dengan berdoa ya. Kita niatkan sebagai pembelajaran kali ini diberi kemudahan, diberikan kelancaran juga sehingga Anda dapat menerima materi ini secara baik dan lancar. Oke. Al-Fatihah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, jangan lupa sebelum menonton Anda lakukan absensi terlebih dahulu ya. Kolom komentar ya. Ada kolom komentar. Oke. Sekarang kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan peluang ya? Kemudian apa sih nanti itu ada dalam peluang itu ada juga namanya ruang kejadian. Setelah itu ada setelah ruang kejadian juga ada ruang sampel ya. Nah, terus bagaimana cara muncul ya peluang itu di antara 0 dan 1. Kenapa seperti itu? Nah, mari kita tonton dulu video pada Mr. D. Halo Mr. D. Silakan Mr. D untuk menjelaskan tentang materi peluang secara singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin. Oke, di sini kami akan menyampaikan bahwa ini dadu ya, miniatur dadu. Kita tahu dadu itu berbentuk seperti kubus ya. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, kemudian 3 ya, 4, 5 dan 6 ya. Oke. Sekarang kita akan belajar peluang ya, pada kondisi klasikal yaitu ada dadu dan koin. Anda semua pasti sudah punya koin dan dadu ya. Jadi untuk mengenal tentang peluang ini kita harus lakukan pendekatan dulu terhadap dua benda ini. Apa yang dimaksud dengan peluang? Oke. Yang pertama, secara uji coba, kita akan menentukan peluang dalam secara uji coba. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan di sini. Kalau dadu ini saya lemparkan, kita tangkap, maka akan muncul ya suatu mata dadu. Ya. Nah, ini kebetulan muncul mata dadu 2. Saya lempar lagi, tangkap, ternyata didapat mata dadu 1 dan seterusnya. Nah, ini secara klasikal kita secara percobaannya kita akan mendata itu. Jadi misalkan kita melakukan 10 kali percobaan, kita lempar, tangkap, muncul 6, kita tulis 6 ya. Atau dibuat tabel dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian nanti dicentang mana yang muncul, mana yang muncul. Dari 10 kali percobaan kita lempar, 6, kita lempar lagi, 6 lagi, kita lempar lagi, 5, kita lempar lagi, 1, kita lempar lagi, 6, kita lempar lagi, berapa ini? 4 ya, kita lempar lagi, 5, nah, 4, kita lempar lagi, 6, kita lempar lagi, 2. Nah, sudah 10 kali percobaan, kita lempar tadi muncul 6-nya sebanyak 4 kali, kemudian 5-nya 1 kali ya, 4-nya tadi 2 kali, 2-nya tadi 2 kali, berarti 4 ya, 4 ya kurang ya 1-nya 1 kali. Kita sudah melakukan percobaan itu. Nah, mata dadu berapa yang belum muncul? Mata dadu 3 ya, ini 3, satunya hilang ya, mata dadu 3 tidak muncul. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan peluang dari masing-masing mata dadu ya, dari mata dadu.
1 muncul 1 kali per percobaannya. Percobaannya tadi 10. Berarti 1 per 10. Kemudian mata dadu 2 muncul juga 1 kali. Sehingga jadi berapa? Ya, menjadi 1 per 10. 3 tidak muncul, maka jadinya 0 per 10. Yang 4 tadi muncul 2 kali, berarti 2 per 10. Kemudian yang 5 muncul 2 kali, sehingga jadinya 2 per 10. Yang 6, mata dadu 6 muncul 4 kali, sehingga peluangnya adalah 4 per 10. Sehingga kalau di total peluang yang tadi itu dari peluang mata dadu yang pertama, mata dadu yang kedua, hingga mata dadu ke-6 harus berjumlah 1. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita jelaskan oleh Ustadz Berbin. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya, tadi kita sudah melakukan uji coba menurut percobaan ya, peluang menurut percobaan atau tindakan. Selanjutnya, koin ya, koin itu pasti dalam mata uang kita ada sisi A itu angka, G itu gambar. Nah, pada koin yang kita punya itu pasti muncul angka atau gambar. Berarti ada berapa sisi di sini? Iya, ada 2. Dengan melakukan 10 percobaan lagi, sama seperti tadi, kita lemparkan, hop, tangkap, muncul A. 4 lagi, hop, muncul G. 4 lagi, hop, muncul G. Hop, lempar lagi, muncul A. 4 lagi, hop, muncul A. 4 lagi, hop, tangkap, muncul A. 4 lagi, hop, muncul G. Hop, muncul lagi, hop, muncul A ya. Nah, katakan sudah 10 kali percobaan, ternyata muncul angkanya 6 kali, muncul gambarnya 4 kali. Nah, sehingga dari situ kita dapat peluang angkanya adalah 6 per 10, karena 10 kali percobaan. Kemudian angkanya, ya, gambarnya adalah 4 per 10, karena 10 kali percobaan muncul gambar sebanyak 4. Sehingga peluangnya adalah 4 per 10. Nah, itu merupakan peluang menurut proporsinya atau secara percobaan yang dilakukan. Oke, selanjutnya untuk teori, kita akan lanjut untuk teori. Nah, sekarang untuk secara teori itu diperhatikan ya, di sini ada 6 sisi, sehingga itu adalah jumlah keseluruhan ruang kejadian namanya. Ada 6. Nah, masing-masing ini tanpa ini saya gerakkan ya, tanpa saya lemparkan secara teori, maka angka mata dadu cuma ada 1, maka mata dadu 2 hanya ada 1, hingga sampai mata dadu ke-6 juga ada 1 sisi. Oke ya, karena sisinya 6, terus mata dadunya 1 sampai 6. Maka peluangnya masing-masing mata dadu itu sama dengan 1 per 6. 1 dari jumlah mata dadu yang ada di tampilan ini, kemudian 6 itu dari jumlah sisinya, jumlah sisi. Atau di sini disebut sebagai ruang sampel. Nanti akan diperjelas ulang oleh Ustadz Darwin. Ya, oke, sudah. Berarti kita masing-masing peluang di sini akan didapatkan 1 per 6. Oke ya. Oke. Kemudian untuk keping uang ini ada 2 sisi, berarti ruang sampelnya sebanyak 2. Apa saja ruang sampelnya? Yaitu A dan G, angka dan gambar. Bagaimana peluangnya? A-nya ada 1, G-nya ada 1. Maka peluangnya masing-masing untuk peluang A itu adalah 1 per 2, karena jumlah sisinya 2. Kemudian untuk gambar 1 per 2 juga, karena G-nya adalah 1, sisinya ada 2 totalnya. Sehingga jadinya peluangnya 1 per 2. Oke, begitu penjelasan singkat oleh Mr. D, gitu ya. Kita sudah dapat tentang pengertian peluang secara percobaan dan secara teoritis, ya. Secara percobaan dan secara teoritis. Kalau tadi secara percobaan dibagi dengan banyaknya jumlah percobaan, terus yang atas adalah banyaknya muncul atau hasil percobaan. Oke. Sekian, saya kembalikan kepada Ustadz Darwin. Silakan Ustadz. Dadah. Oke, Mr. T. Terima kasih banyak ya.
Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Mr. D. Ntar lagi kita akan ringkas bersama-sama, memahami bersama-sama tentang penjelasan dari Mr. D. Oke, siapkan catatannya. Nah, coba dengarkan sambil dicatat jika ini menjadi informasi yang penting. Oke, sekarang kita mengulas penjelasan dari Mr. D tadi. Oke, tadi Mr. D menjelaskan ya. Kalau kita simpulkan bersama-sama bersama Ustadz di sini. Nah, tadi ada peluang secara proporsi atau secara kejadian, ya. Tadi muncul mata dadu 1 itu 1, ya. Muncul mata dadu. Oke, muncul mata dadu 1 adalah 1 tadi ya. Kemudian muncul mata dadu adalah 1 juga ya. Kemudian mata dadu 3 0, ya. Mata dadu 4 itu 2, ya tadi ya. Mata dadu 5 2, mata dadu 6 4. Nah, begitu ya. Nah, berarti totalnya tadi, total percobaannya adalah 10 tadi ya. Ya, begitu. Sehingga peluang masing-masing mata dadu 1 itu adalah 1/10. Juga sama, tadi 2, 1/10. 3 adalah 0 peluangnya. Kemudian 4 adalah 2/10. Kemudian 5 juga sama, 2/10. Kemudian 6 adalah 4/10. Artinya peluang secara proporsi itu diperhatikan kemunculan uji coba dengan total uji coba yang dilakukan. Ya. Kemudian untuk yang uang logam, tadi sisi angka sebanyak 4. Kemudian sisi gambar sebanyak 6. Total percobaan adalah 10. Bagaimana dengan peluangnya? Peluangnya berarti 4/10. Kemudian untuk yang gambar adalah 6/10. Nah, itulah peluang sisi uang logam yang secara proporsi. Nah, ini akan menjadi tanda tanya. Oh, bagaimana secara yang teoritis? Yang kita pakai yang mana nanti, yang proporsi atau yang teoritis? Oke. Jadi secara peluang secara proporsi adalah jumlah kemunculan uji coba, ya, sisi yang diperhatikan dengan dibagi dengan total percobaan, ya. Itu secara proporsi. Selanjutnya, Mr. D tadi menjelaskan tentang, ya. Oke. Peluang secara teoritis. Apa itu peluang secara teoritis? Jadi di sini adalah ya, jumlah sisinya ada sebanyak 6. Jumlah sisinya sebanyak 6, kemudian untuk yang koin sebanyak 2. Oke, sehingga ya, berarti jumlah sisi yang satu ada 1, sisi 2 ada 2, sisi 3 ada 3, sisi 4 ada sisi 3 ada 1, sisi 4 ada 1, dan seterusnya. Artinya 1. Sedangkan ruang sampel itu merupakan ruang semua kejadian yang mungkin pada suatu objek. Nah, objek kita adalah dadu. Jumlah ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nilai mata dadunya berbeda-beda, 1 sampai 6. Kemudian untuk uang, kita tadi 2 sisi, ya, 2 sisi tadi itu, ya, angka dan gambar. Nanti cuma ada 2, peluang sampelnya berarti 2, A dan G, atau angka dengan gambar. Nah, jumlahnya berarti berapa? Untuk dadu adalah 6, ya, karena ada 6 sisi. Untuk uang ada 2, karena 2 sisi. Nah, kemudian karena masing-masing jumlahnya 1, kita bisa mencari peluangnya secara teoritis. Kemungkinan dari objek ini, dadu dan koin, ya, ini adalah, ya, di benda ini didiamkan, kemudian jika logikanya peluangnya akan menjadi 1/6, ya, peluangnya akan menjadi 1/6, dilempar peluangnya muncul 1/6. Kemudian untuk yang koin dilemparkan peluangnya adalah setengah, ya, peluangnya setengah. Nah, secara teoritis atau secara definisi, peluang itu bisa kita nyatakan sebagai perbandingan nilai kejadian yang diinginkan dengan jumlah keseluruhan kejadian ruang sampel objek, ya. Jadi suatu benda itu aja didiamkan, kita sudah bisa tahu peluangnya berapa dan berapa. Nah,
disimbolkan dengan PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah jumlah kejadian yang muncul. Apakah selalu satu? Nah, bisa saja misalkan dadunya kita rubah menjadi genap semua, berarti 2-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, 6-nya 2 kali. Maka peluangnya akan berubah, ya. Artinya dadunya sudah dimodifikasi. Termasuk uang kalau dirubah bukan angka gambar tapi angka-angka, maka peluangnya angka adalah 1, gambar adalah 0 karena tidak ada sisi gambarnya. Oke. Nah, begitu kita sudah mempelajari secara peluang secara proporsi dan secara teoritis. Oke. Silakan dipahami, diulang lagi videonya jika Anda masih bingung. Terima kasih yang sudah hadir ya pada PJJ kali ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.